Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang di GKJ Gumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Gumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan yang diperingati antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 September tahun 2022. Majelis ikut berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, secara live streaming, dimohon mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi dan dapat mengikuti ibadah dengan khidmat. Adapun persembahan yang mengikuti ibadah live streaming dapat dikirim melalui rekening BRI atas nama GKJ Gumulan. Terima kasih. Warta Gereja Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. 1 Romawi, warga keluar. Majelis telah menerima surat pengunduran diri dari warga GKJ Gumulan karena telah mengakui syahadat lain, yaitu 1. Ibu Suwarsih Ibnuwati Murtopo. 2. Saudari Oktaviana Dwi Francisca. 3. Saudari Selviana Sandra Puspita. Keluarga tersebut beralamat di Panglon Blok 2. 2 Romawi, Panitia Bulan Keluarga tahun 2022. Majelis telah memberikan surat pengangkatan kepada beberapa warga GKJ Gumulan yang ditunjuk sebagai Panitia Bulan Keluarga tahun 2022 sebagai berikut. Ketua, Bapak Barida Juang Mulia dari Blok 2, Sekretaris Ibu Cahyame Vitasari dari Blok 1, Bendara Ibu Ranggi Bayu Pawestri dari Blok 1. Kepanitiaan tersebut telah dilengkapi dengan seksi-seksi. 3 Romawi, Panitia Hari Raya Penuaian atau HRP tahun 2022. Majelis telah memberikan surat pengangkatan kepada beberapa warga GKJ Gumulan yang ditunjuk sebagai Panitia Hari Raya Penuaian tahun 2022 sebagai berikut. Ketua 1, Bapak Sumarno SPD dari Blok 4. Ketua 2, Bapak Yusef Krisnanto dari Blok 1. Sekretaris 1, Bapak Andi Dwianto dari Blok 3, Sekretaris 2, Ibu Ari Nurhayati Arisandi dari Blok 1, Bendara 1, Ibu Agustina Wulandari dari Blok 1, Bendara 2, Ibu Sri Dartini dari Blok 3. Kepanitiaan tersebut telah dilengkapi dengan seksi-seksi. 4 Romawi, persembahan kebaktian. A. Kebaktian Sabtu tanggal 3 September 2022, baik ibadah di Gereja Gumulan maupun ibadah online di rumah, jumlah persembahan Rp718.000. B. Kebaktian Minggu tanggal 4 September tahun 2022, Gumulan 1 hadir 58 warga, jumlah persembahan Rp514.000. Gumulan 2 hadir 61 warga, jumlah persembahan Rp315.000. Jomboran 1 hadir 97 warga, jumlah persembahan Rp613.000. Jomboran 2 hadir 34 warga, jumlah persembahan Rp141.000. 5 Romawi, persembahan kotak khusus. A. Persembahan kotak khusus minggu pertama yang dikumpulkan pada kebaktian Minggu tanggal 4 September tahun 2022. 1. Di Gereja Gumulan jumlah persembahan Rp369.000. 2. Di Gereja Jomboran jumlah persembahan Rp565.000. B. Persembahan kotak khusus yang disiapkan untuk mendukung kegiatan retreat siswa-siswi SMA Negeri 1 Klaten yang dipasang di Gereja Gumulan pada kebaktian Sabtu tanggal 3 September dan Minggu tanggal 4 September 2022 adalah sejumlah Rp717.000. 6 Romawi, persembahan istimewa. 1. Rp300.000 dari salah satu warga yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya untuk keperluan jemaat. 2.
Kedua, Rp500.000 dari salah satu warga ibadah online sebagai ucap syukur atas berkat Tuhan untuk keperluan jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan istimewa tersebut. Demikian warta gereja. Selanjutnya diberitakan kepada segenap warga, selama mengikuti kebaktian, suara HP mohon untuk di silent. Yang akan memimpin kebaktian pada saat ini adalah Ibu Triworo Urip Wiranti STH dari Blok 3, menggunakan liturgi minggu yang kedua. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kebaktian kita dengan muji nama Tuhan, dengan bangkit berdiri dari Kidung Jemaat 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat kekasih Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Marilah kita naikkan pujian bersautan. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius 22
ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaca dengan hukum kasih ini, ternyata kita belum bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bagi setiap kita yang menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita anugerah. Berita anugerah minggu ini diambil dari Yeremia 4 ayat yang ke-26 sampai 28. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita minggu ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai 15. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu
telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, kita bangkit berdiri menyatakan kesanggupan kita dengan bersama memuji Tuhan dari NKB 134. Bait pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita tunduk di dalam doa. Hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, mengingati segala berkat kemurahan penyertaan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami dan keluarga kami. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan, layak kami puji, layak kami sembah. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, ketika pagi hingga petang, Tuhan mengizinkan kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini kami boleh menyatukan hati untuk beribadah. Kami percaya Tuhan sendiri yang bekerja atas kami, menggerakkan kami untuk bersekutu. Berkati kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh membawa berkat untuk kehidupan kami kemudian. Tuhan, mengingati segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau sudah menolong kami di dalam kami melakukan segala tugas kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang sekolah, baik kami yang menjalankan segala usaha, segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kami. Engkau Tuhan luar biasa baik, dan Engkau boleh menjadikan kami semua saksi atas kuasa Tuhan itu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala apa yang sudah kami terima dalam hidup kami. Kami beribadah sebagai ungkapan syukur kami atas penyelamatan-Mu, atas penyertaan-Mu.
dan atas segala pengampunan-Mu akan dosa-dosa kami. Kami mau membawa dalam doa kami bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang belum bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tuhan kiranya melawat mereka satu persatu. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Bagi saudara-saudara kami yang karena pekerjaannya tidak bisa mengikuti ibadah, Tuhan menolong mereka supaya segala sesuatu yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka beroleh berkat sama seperti Engkau memberkati kami yang ada di sini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menantikan makna kesehatan yang sempurna, yang saat ini masih dalam perawatan maupun pemulihan kesehatannya, seperti yang kami ketahui, kami mau membawa dalam doa kami bagi Saudara Henry Setiawan, bagi Ibu Purwani Supadiwasono, bagi Bapak Sunardi, bagi Ibu Sarbini Sriono, bagi Ibu Purwanti Agus Widarto, bagi Ibu Yayu Saminu, bagi Saudara Yudi Setiawan, bagi Bapak Daryono, bagi Bapak Haris Ridoyo, dan bagi siapapun Tuhan yang masih menantikan makna kesehatan yang sempurna yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi Engkau Allah tahu, Engkau Allah akan melawat mereka, akan menjamah mereka. Bahkan di antara kami yang mengikuti ibadah pada petang hari ini, yang mungkin juga sedang menantikan makna kesehatan yang sempurna, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjamah saudara-saudara kami, Engkau berkenan mengangkat segala sakit penyakitnya, Engkau bertindak memberikan kuasa kesembuhan-Mu melalui segenap apa yang mereka upayakan, dari perawatan medis, dari terapi, dari obat-obatan yang mereka terima, setiap asupan makanan, minuman untuk kekuatan tubuhnya, dan apapun Tuhan yang Engkau jadikan sarana di dalam Engkau memberikan kuasa kesembuhan-Mu. Biarlah saudara-saudara kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan dinyatakan di dalam diri mereka meskipun mereka di dalam pergumulan sakitnya. Disitulah Tuhan kami hendak menyaksikan kuasa-Mu dinyatakan atas saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi segenap keluarga yang memberikan perawatan dan pendampingan. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, cinta kasih yang berlimpah bagi mereka yang sakit. Itu akan menjadi daya kekuatan yang memulihkan bagi jemaat Tuhan yang sedang dirawat. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu dalam usia lanjutnya, para adiuswa yang ada di gereja ini. Tuhan kiranya memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati dengan keteguhan iman dan percaya. Tuhan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka boleh terus mendampingi para anak cucu dan menjadi teladan hidup, teladan iman bagi segenap anak cucunya. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang menjalani studi di level apapun. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami dengan hikmat dan kepandaian. Tuhan menolong tumbuh kembang setiap anak kami di seluruh aspek hidupnya. Engkau sendiri Allah yang akan melingkupi mereka. Engkau memberkati anak-anak kami supaya boleh bertumbuh berkembang serupa dengan karakter Kristus, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami para orang tua, Tuhan, kami mohon hikmat dan kekuatan yang dari Engkau di dalam kami mendampingi, memelihara, mendidik para anak kami. Kiranya hanya hikmat-Mu saja yang memampukan kami, menolong kami untuk boleh mendampingi mereka dengan kebijaksanaan. Dan Tuhan juga menolong di dalam kami menjalankan pekerjaan atau usaha atau apapun yang menjadi upaya kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tuhan kiranya memberikan kami kelancaran, Tuhan memberikan kami berkat kecukupan, dan kami boleh menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat bagi yang lain.
Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap pelayanan yang ada di gerejamu ini. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Wiwi Wulandari dan keluarga dalam segenap pelayanannya. Kami berdoa bagi setiap majelis gereja dan keluarga dalam pelayanannya. Kami berdoa bagi setiap pengurus komisi, kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, dan siapapun Tuhan yang Engkau pakai untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami ini, seluruh komponen gereja kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami melakukan segala karya kami dengan tulus ikhlas, dengan memberikan segalanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memakai kami, Engkau akan memampukan kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati sebagai hamba untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati dalam setiap program yang ada, dan Engkau juga menolong para pemimpin bangsa kami supaya boleh menjalankan pemerintahannya dengan takut akan Tuhan, dan segala kebijakannya boleh berarti bagi rakyatnya. Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang menjadi petugas liturgi satu persatu. Tuhan, tolong Tuhan mampukan, Tuhan berkati. Terlebih Tuhan, bagi hamba-Mu yang penuh dosa dan kekurangan yang pada malam hari ini menyampaikan sabda Tuhan. Engkau sendiri Allah yang akan memberikan kami hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Engkau sendiri yang bekerja atas hamba-Mu yang lemah ini. Hadirlah Roh Kudus di tengah kami beribadah. Hadirlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Hadirlah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa memahami setiap firman Tuhan yang kami terima. Hadirlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Apa yang belum kami mohon dalam doa kami dan hendak Engkau berikan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah jauh lebih mengerti apa yang terbaik bagi kami, dan Engkau akan memberikan itu bagi kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami. Kami naikkan seluruh doa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Lukas 15 ayat yang pertama sampai ke-10. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita surgawi karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar
yang tidak memerlukan pertobatan? Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Demikian Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku sekalian, Shalom. Selamat malam. Masih semangat? Yang di atas masih semangat? Semangat sekali. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Kalau hari ini kita berbunga-bunga, ini berkat dari ibadah tadi siang, termasuk saya yang kok gaya banget. Ini juga sisa kondangan tadi siang begitu. Hari ini kita mau belajar dengan tema ibadah bersyukur atas karya penyelamatan. Jadi kita mau belajar tentang motivasi ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap manusia pasti ingin agar hidupnya selamat. Benar? Iya. Selamat dalam hal apapun. Mungkin selamat dari bencana, selamat dari bahaya, selamat dari sakit penyakit, selamat dari kecelakaan, selamat dalam hal menempuh ujian, atau persoalan-persoalan hidup yang lain, dan juga termasuk keselamatan dalam hal rohani atau selamat dari kuasa dosa. Banyak cara, banyak dilakukan orang untuk selamat. Banyak juga cara orang menghayati sebuah berkat keselamatan. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang dilakukan orang setelah dia merasakan dirinya selamat, atau setelah seseorang merasakan atau menerima sebuah keselamatan? Apa kira-kira yang dilakukan setelah seseorang merasa selamat atau merasa beroleh keselamatan? Pastilah dia bersyukur. Setuju? Iya, setuju. Pasti orang bersyukur karena beroleh keselamatan. Bersyukur karena diselamatkan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus diekspresikan oleh Rasul Paulus, sebagaimana tadi kita dengar di dalam petunjuk hidup baru kita. Rasul Paulus yang seorang penganiaya jemaat, seorang yang menolak Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus justru di tengah perjalanan ke Damaskus untuk melakukan penganiayaan. Apa yang dihayati Rasul Paulus setelah mengalami hal itu?
Dia merasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah besar bagi hidupnya. Dia merasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu menuntun imannya pada kasih yang dia terima dari Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Paulus merasakan anugerah yang lebih besar lagi, lebih besar dari sekedar menerima keselamatan. Tuhan Yesus mempercayakan kepada Paulus untuk melayani dia, untuk melayani Kristus. Sebuah anugerah dirasakan oleh Paulus. Kepercayaan yang diberikan Paulus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan karya pelayanan. Ini sebuah berkat karunia. Jadi Paulus begitu menghayati sangat dalam. Tidak hanya dia berjumpa dan kemudian berbalik dari penganiaya menjadi pengikut, tapi dia lebih dari itu diutus untuk melayani. Kita akan belajar dari Paulus. Dari pengalaman itu, Paulus menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya melihat di luar sana, tetapi dia sungguh-sungguh mengalami penyelamatan itu, mengalami panggilan itu, mengalami diberi mandat kepercayaan untuk melakukan sebuah karya pelayanan. Dan dia terus menjadi pekabar Injil. Dia terus bekerja mewartakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh juru selamat bagi orang yang berdosa. Dan dia mengajak banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya bukan hanya manusia yang pengen selamat. Bukan hanya manusia yang ingin beroleh keselamatan. Tetapi keberadaan manusia selamat juga merupakan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tuhan juga menghendaki manusia beroleh keselamatan. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia binasa dan berjalan dalam kesesatan. Bila kita ingat kisah-kisah di Perjanjian Lama, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menyatakan janji akan keselamatan bagi manusia. Janji keselamatan itu dinyatakan Allah dari sejak Perjanjian Lama. Bahkan dari sejak kisah pertama kita belajar tentang kitab suci. Bagaimana Allah hadir atas Adam dan Hawa. Dan puncak karya keselamatan itu kita temukan pada kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kemudian kita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Dengan sabar Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dia mencari mereka yang tersesat. Dia memanggil manusia untuk bertobat. Dia datang pada manusia agar penyelamatan itu nyata dialami, dirasakan langsung oleh manusia. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Allah yang bekerja memberikan keselamatan pada manusia. Allah hadir, Allah datang langsung di tengah-tengah kehidupan manusia supaya manusia mengalami, menyaksikan sama seperti yang dialami Paulus ketika dia merasa diselamatkan. Jadi keselamatan adalah anugerah, sesuatu yang kita peroleh bukan dengan perjuangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, karya Allah yang membawa pada keselamatan diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang tadi kita baca. Karya penyelamatan digambarkan sebagaimana seorang gembala yang mencari seekor dombanya yang hilang atau tersesat. Seorang gembala mengenal betul dombanya.
Seorang gembala tahu betul jumlah dombanya. Seorang gembala akan sadar betul ketika ada yang tidak terhitung, ada yang terhilang, ada yang tersesat. Dan digambarkan di sana dari 100 ekor domba. Ini gambaran, angka ini menjadi gambaran. Ketika ada satu domba yang tidak ditemukan oleh gembala itu, sang gembala akan rela meninggalkan yang 99 demi mencari satu yang terhilang, satu yang tersesat. Bukan berarti tidak mengasihi yang 99, tetapi begitu berharganya yang 1 ekor, apapun akan dilakukan Tuhan untuk mendapatkannya kembali. Dan tidak hanya itu, setelah sang gembala menemukan kembali dombanya yang hilang, dia akan memanggulnya di bahunya dengan bersukacita. Kebahagiaan itu juga dibagikan kepada tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya. Diwartakan, dombaku yang hilang telah kembali, dombaku yang hilang telah kutemukan. Mari bersukacita bersama-sama dengan aku. Hal yang sama juga digambarkan pada perumpamaan yang kedua tentang sekeping dirham yang hilang. Seorang perempuan yang memiliki sekeping dirham, 1 dirham mata uang Yunani sama dengan 1 dinar mata uang Romawi, dan itu dihargai sebagai 1 upah dalam buruh bekerja sehari. Bisa kita gambarkan, kalau sekarang mungkin upah sehari 100.000. Nah, perempuan yang begitu terbatas memiliki dirham ini, dia akan mencari sampai ketemu. Kenapa? Karena sekeping dirham baginya adalah sangat berharga. Digambarkan di sana bagaimana dia akan menyalakan lampu, dia akan menyapu rumah itu, karena gambaran rumah di Palestina memang tidak berjendela, dia gelap meskipun siang hari, keadaan rumah itu gelap dan penuh dengan debu, sehingga dia harus mencari begitu sulit sekeping uang yang hilang. Dia harus bekerja keras mendapatkan 1 dirham yang hilang. Dan apa yang dilakukan ketika dia menemukan sekeping dirhamnya? Dia akan bersorak-sorak, dia akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk bersukacita merayakan kebahagiaannya dengan menemukan benda berharganya yang hilang. Domba yang hilang dan dirham yang hilang menggambarkan diri kita di hadapan Allah. Jadi Allah begitu luar biasa menghargai kita. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Sangat berharganya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terhilang. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjauh darinya. Tuhan akan terus mencari. Tuhan akan terus menanti. Tuhan akan terus mengasihi. Tuhan akan terus melindungi. Tuhan akan terus berupaya supaya apa yang terhilang akan kembali padanya, dan Tuhan akan bersukacita. Warga surgawi, persekutuan yang ada akan bersukacita semua menyambut salah satu di antara kita yang sempat terhilang dan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa belajar dari apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus melalui 2 perumpamaan tadi. Karya Tuhan Yesus menunjukkan sebegitu besar kasih Allah pada manusia, sebegitu berharganya setiap manusia di hadapan Allah. Dia akan terus mencari kita sampai menemukan. Dan betapa bahagianya
seluruh jemaat Tuhan, seluruh warga, bila kita menemukan apa yang sempat terhilang. Karya Allah ini menunjukkan begitu besarnya kasih pada manusia, dan karya penyelamatan itulah yang harus kita respon, yang harus kita tanggapi. Kalau Allah sebegitu sayangnya kepada kita, sebegitu menghargai keberadaan kita, sebegitu berjuang mencari kita untuk mendapatkan kembali, untuk merangkul kita lagi karena kita begitu berharga. Masakan kita tidak menyadari bahwa kita harus menyambutnya, kita harus meresponnya, kita harus bersikap apa kemudian yang akan kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Sebagai domba yang manis, tentu kita akan sangat mengenali pula gembala kita, mengenali dari segala kebaikannya. Sebuah ajakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita berikan, merespon, menanggapi karya penyelamatan yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita nikmati. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara, di bulan ini, bulan September adalah bulan perayaan liturgi. Perayaan bulan liturgi bagi gereja kita mengingatkan kita akan pentingnya sebuah peribadahan. Di bulan liturgi ini, mari kita merenungkan, mari kita menghayati bahwa peribadatan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita atas karya penyelamatan Tuhan. Peribadatan adalah sesuatu yang perlu kita lakukan bagi kita yang sudah mengalami penyelamatan, berjumpa dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, sudah ditemukan, dan kita akan terus menjaga itu dengan ambil bagian dalam pelayanan kita. Sebagaimana Paulus mensyukuri karya penyelamatan Allah bagi dirinya, dengan menyerahkan seluruh hidupnya bagi karya pelayanan. Paulus menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan karya keselamatan Kristus. Jadi pantas dan selayaknya lah kita pun mensyukuri karya penyelamatan Allah dengan ambil bagian dalam pelayanan, dengan tidak meninggalkan peribadahan. Kita juga diajak untuk kita juga merangkul mereka yang terhilang, mereka yang belum kembali pada kita, mereka yang sedang tersesat. Menjadi tugas kita bersama untuk merangkul mereka agar mereka boleh kembali dalam persekutuan surgawi. Kita akan bersukacita, bergembira supaya gembala sejati kita begitu bersukacita karena apa yang terhilang telah kembali. Bersama saudara seiman, kita akan masuk dalam kebahagiaan surgawi bersama Sang Gembala sejati yang terus mencari kita, yang terus menanti kita, yang akan terus menyambut kita dengan sukacita karena kita begitu berharga di matanya. Selamat beribadah, mensyukuri karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita.
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman percaya kita bersama umat di sepanjang abad dan segala tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 14 ayat 7 berbunyi demikian. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman inilah yang menjadi dasar kita membawa persembahan kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 73 bait 1, Kasih Tuhanku Lembut. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti di akhir doa kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang baka, sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau begitu besar kasih setiamu kepada kami. Ketika kami jauh dari Engkau, Engkau tidak membiarkan, Engkau mencari kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Keselamatan itu nyata di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Sungguh Bapa, kami berterima kasih untuk keselamatan yang telah kami terima di dalam anak-Mu Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mempersembahkan diri kami untuk menjadi pelayan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi pelayan-Mu yang baik,
memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik melalui kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga kami, di tengah rekan-rekan sekerja kami, di tengah masyarakat kami, di tengah handai tolan kami, agar kami dapat menyatakan kasih-Mu, menyatakan bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, sehingga banyak orang yang akan datang kepada Engkau, karena semua orang juga menginginkan keselamatan itu. Bapa di surga, oleh sebab itu juga kami saat ini datang kepadamu dengan membawa persembahan kami yang berwujud uang. Bapa, apa yang kami persembahkan ini merupakan wujud dari kasih kami kepada Engkau, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Apa yang kami persembahkan ini Bapa, tidak sebanding jika dibandingkan dengan berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Namun Bapa, kami mohon Engkau berkenan menerimanya, Engkau berkenan menyucikannya, Engkau berkenan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Ajarlah anak-anak-Mu yang mengelola harta milik-Mu, agar anak-anak-Mu ini juga mempunyai hikmat, agar anak-anak-Mu ini juga mampu mengelola harta milik-Mu dengan baik dan benar, semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kebaktian ini akan kami akhiri, dan kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Namun kami tidak akan pernah undur dari hadirat-Mu. Kami akan tetap berjalan, menapaki sisa hidup kami beserta dengan Engkau. Sebab tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan untuk mendapatkan keselamatan selain daripada Engkau saja. Sebab itu Bapa, penyertaan-Mu di sisa hidup kami pinta, kami harapkan selalu. Pimpin kami dan lindungi kami di dalam perjalanan pulang kami ya Bapa, agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat tiada halangan. Sementara untuk tempat ibadah yang akan kami tinggalkan ini, kami serahkan juga ke dalam naungan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa, agar tempat ini dapat terus berdiri dengan kokoh, sehingga dapat dipergunakan oleh anak-anak-Mu untuk bersekutu bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah dosa-dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berdiri, mari kita lanjutkan ungkapan syukur kita memujikan pujian pengutusan dari NKB 134 bait yang ketiga dan 4. Terima kasih ya Tuhanku.
Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita pulang dan menyatakan kesanggupan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, untuk menyatakan ucapan syukur kita atas penyelamatan Tuhan dalam hidup kita melalui peribadahan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.